Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Adele. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu hipertensi. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Ada saya sendiri, yaitu Adele. Lalu ada Andreas, ada Alter, ada Rosa, ada Dini, ada Deborah, ada Tuti, dan ada Sarah. Hipertensi atau pada masyarakat awam sering disebut dengan tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia loh. Menurut data Riskesdas tahun 2018 terdapat 34,1% masyarakat Indonesia yang mengalami hipertensi. Penyebaran hipertensi yang paling tinggi di Indonesia ada di Kalimantan Selatan sebanyak 44,1% yang mengalami hipertensi, dan yang paling rendah ada di Papua sebanyak 22%. Hipertensi juga disebut dengan silent killer karena penderita hipertensi biasanya tidak mengetahui bahwa dirinya menderita hipertensi. Apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Menurut pengertian dari Kemenkes, hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan diastolik lebih dari 90 mmHg dalam 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam kondisi tenang atau cukup istirahat. Klasifikasi hipertensi menurut JNC 8 atau Joint National Committee 8. Pasien yang berusia lebih dari 60 tahun, target tekanan darahnya sistolik kurang dari 150 mmHg dan diastolik kurang dari 90 mmHg. Pasien yang berusia kurang dari 60 tahun, target tekanan darah sistoliknya adalah 140 mmHg dan diastolik kurang dari 90 mmHg. Pasien dengan diabetes dan tanpa gagal ginjal kronik, target sistoliknya adalah 140 mmHg dan diastoliknya adalah 90 mmHg. Pasien semua umur dengan gagal ginjal kronik dan tanpa diabetes, target sistoliknya adalah 140 mmHg dan diastolik 90 mmHg. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri, nama saya Andreas Joni Octavian. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hipertensi berdasarkan etologinya. Berdasarkan etologinya, hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipertensi esensial atau hipertensi primer. Hipertensi esensial merupakan hipertensi yang sampai saat ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya hipertensi esensial yakni faktor genetik, faktor fisiologis, faktor lingkungan, serta faktor diet. Kemudian yang kedua adalah hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder merupakan hipertensi yang penyebab dan patofisiologinya sudah diketahui. Kurang dari 10% kejadian hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit lain. Contohnya gangguan ginjal atau renovaskuler, kedua sindrom Cushing, kemudian gangguan aorta, hipertiroid, dan penyakit lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegah hipertensi? Yang pertama, bagi teman-teman yang merasa sudah dewasa atau di atas 18 tahun, harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Yang kedua, jika teman-teman merasa tekanan darahnya tinggi, segeralah berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Yang ketiga, sebagian penderita hipertensi dapat mengontrol tekanan darah dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alter. Terima kasih kepada saudara Andre. Selanjutnya, nama saya Alter yang Ceruntu akan menyampaikan faktor resiko hipertensi. Terbagi atas dua faktor, yaitu yang pertama, faktor yang tidak bisa diubah atau tidak bisa dimodifikasi, seperti yang melekat pada pasien itu sendiri, yaitu umur, jenis kelamin, genetik, atau keturunan.
Sedangkan faktor yang dapat dimodifikasi atau dapat diubah yaitu perilaku yang tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebihan, kegemukan, kurang serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, kolesterol tinggi, dan stres. Gejala hipertensi. Seseorang yang mengidap hipertensi akan merasakan beberapa gejala yang timbul. Gejala-gejalanya yang muncul dari akibat hipertensi antara lain lemas, sakit kepala, masalah dalam penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, aritmia, dan adanya darah dalam urin. Saya serahkan kepada Saudara Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Gemola Irfan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, langsung saja saya akan meneruskan yang telah disampaikan oleh rekan saya, Alter yang Ceruntu. Mengapa hipertensi sangat berbahaya? Jika hipertensi tidak terkontrol, maka akan menimbulkan penyakit komplikasi seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, stroke, retinopati atau kerusakan pada saraf mata, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, gangguan cerebral atau otak. Terapi hipertensi. Tujuan terapi pada pasien hipertensi yaitu menurunkan tekanan darah sampai tidak mengganggu fungsi ginjal, otak, jantung maupun kualitas hidup pasien secara umum, mencegah morbiditas dan mortalitas. Target umum tekanan darah adalah kecil dari 140/90 mmHg. Target pada pasien DM atau CKD kecil dari 140/90 mmHg. Tata laksana terapi pada hipertensi ada terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi, yaitu memodifikasi gaya hidup pasien. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tuti Soliana. Dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Sarah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tuti Soliana yang akan menjelaskan terapi farmakologi. Jenis obat antihipertensi yang pertama yaitu diuretik. Diuretik tiazid merupakan obat utama dalam terapi antihipertensi pada penderita dengan fungsi ginjal yang normal. Tiazid digunakan sebagai obat tunggal pada penderita hipertensi ringan sampai sedang. Efek samping obat tersebut yaitu hipokalemia, hipomagnesia, hiperkalsemia, hiperuresemia, hiperglisemia, hiperlipidemia, dan disfungsi seksual. Selanjutnya ada loop diuretik atau diuretik kuat. Obat ini lebih efektif dibandingkan tiazid untuk hipertensi dengan gangguan fungsi ginjal atau gagal jantung. Contoh dari obat ini yaitu furosemid, bumetamid, dan torasemid. Selanjutnya ada diuretik hemat kalium dan antagonis aldosteron. Diuretik ini bekerja pada segmen yang berespon terhadap aldosteron, di mana homeostatis kalium dikendalikan. Contoh obat hemat kalium yaitu amilorid dan triamteren. Contoh obat antagonis aldosteron yaitu spironolakton. Efek samping obat tersebut menyebabkan hiperkalemia berat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Deborah. Saya Deborah Kolibu akan membacakan slide selanjutnya tentang terapi farmakologi jenis obat antihipertensi. Yang kedua, ACE inhibitor. Obat-obat ini menghambat enzim pengkonversi angiotensin yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga menyebabkan vasodilatasi atau pembesaran pembuluh darah. Efek samping obat yang sering terjadi adalah batuk kering akibat meningkatnya bradikinin yang dimetabolisme oleh ACE. Contoh obat: benacepril, captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril, meoxipril, perindopril, quinapril, ramipril, dan prandolapril. Yang ketiga, CCB, calcium channel blocker. Golongan obat ini bukan first line terapi antihipertensi, tapi hanya sebagai terapi tambahan, namun sangat efektif sebagai antihipertensi. Jenis obat CCB terbagi dua,
Yang pertama dihidropyridin dan kedua non-dihidropyridin. Untuk dihidropyridin, contohnya amlodipin, felodipin, isradipin, nikardipin, nifedipin, dan nisoldipin. Untuk non-dihidropyridin, diltiazem, verapamil. Yang keempat, golongan simpatolitik terbagi dua. Yang pertama beta blocker dan alpha blocker. Beta blocker memiliki efek kronotropik dan ionotropik negatif pada jantung yang dapat mengurangi curah jantung. Contoh obat non-selektif beta blocker: propanolol, betaxolol, nadolol, timolol. Untuk selektif B1, atenolol, metoprolol, bisoprolol. Yang kedua, alpha blocker selektif memblok adrenoreseptor A1 yang berguna untuk pengobatan hipertensi. Contoh obat prasosin, terasosin, doxasosin, dan gunasosin. Terima kasih kepada Deborah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Melia Utami. Akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu yang kelima, golongan obat ARB, angiotensin reseptor blocker, atau A2RA, angiotensin 2 reseptor antagonis. Mekanisme kerjanya yaitu akan berikatan dengan reseptor angiotensin 2, sehingga angiotensin 2 tidak dapat berikatan dengan reseptornya, sehingga terjadinya relaksasi otot polos yang menyebabkan vasodilatasi. Contohnya yaitu kadesartan, eprosartan, ibesartan, losartan, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, vasodilator langsung yang melalui arteri. Contohnya yaitu hidralazin, minoxidil, diazoxid. Sedangkan yang melalui arteri dan vena, contohnya yaitu nitrofusid. Kemudian, pada pengobatan hipertensi berdasarkan kondisi pasien. Pada kondisi pasien gagal jantung, dianjurkan menggunakan obat ACI dan diuretik. Yang harus dihindari yaitu beta blocker dan kalsium antagonis. Pada kondisi pasien angina, dianjurkan menggunakan obat beta blocker dan kalsium antagonis. Yang harus dihindari yaitu hidralazin dan minoxidil. Pada kondisi pasien usia lanjut, dianjurkan menggunakan obat diuretik, kalsium antagonis, dan alfa agonis. Pada pasien diabetes, dianjurkan menggunakan obat ACI, kalsium antagonis, dan alfa agonis. Yang dihindari yaitu beta blocker dan juga diuretik. Pada kondisi pasien bronkoplasmae, dianjurkan menggunakan obat kalsium antagonis. Yang dihindari yaitu beta blocker dan juga diuretik. Pada kondisi pasien kehamilan, dianjurkan menggunakan obat metildopa, hidralazin, dan labetalol. Yang harus dihindari yaitu diuretik, beta blocker, dan juga ACI. Pada kondisi pasien gagal ginjal, dianjurkan menggunakan obat ACI, ARB, loop diuretik, kalsium antagonis, dan alfa agonis, minoxidil, dan hidralazin. Yang harus dihindari yaitu obat diuretik hemat kalium dan tiazid. Pada kondisi pasien takikardia, dianjurkan menggunakan obat alfa agonis, beta blocker, verapamil, dan diltiazem. Yang dihindari yaitu obat nifedipin, hidralazin, dan minoxidil. Pada kondisi pasien GOT, dianjurkan menggunakan obat alfa agonis. Yang harus dihindari yaitu obat diuretik dan ACI. Pada kondisi pasien hiperlipidemia, dianjurkan menggunakan obat alfa blocker, ACI, dan kalsium antagonis. Yang harus dihindari yaitu beta blocker dan juga diuretik. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Roza Elviana. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Dini. Sebelumnya perkenalkan saya Roza Elvina yang akan melanjutkan presentasi ini. Terapi non-farmakologi. Pertama, mengadopsi pola diet DASH. DASH itu adalah pola makan dengan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, susu rendah lemak, gandum, dan kacang-kacangan dibandingkan dengan daging merah dan makanan yang mengandung lemak jenuh serta kolesterol tinggi. Yang kedua, mengurangi konsumsi garam. Yang ketiga, memperbanyak aktivitas fisik dan rutin berolahraga. Kemudian menurunkan berat badan, berhenti merokok, menghindari atau mengurangi konsumsi minuman beralkohol, mengurangi konsumsi minuman tinggi kafein serta kopi, teh, atau cola. Terakhir, melakukan terapi relaksasi, misalnya yoga atau meditasi untuk mengendalikan stres.
Sebab-sebab kegagalan terapi, pertama ketidakpatuhan pasien, yang kedua pemilihan dan dosis obat, yang ketiga kondisi-kondisi khusus. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Apakah penjelasan yang kami berikan sudah cukup jelas? Semoga video ini dapat bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.